Buat teman-teman yang ingin merencanakan dan menghitung biaya rumah impiannya, tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video saya kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman saya di dunia konstruksi. Untuk teman-teman yang ingin membangun rumah impiannya sendiri, tetapi tidak bisa membangun rumahnya sampai full hingga layak huni, karena mungkin terkendala oleh masalah biaya atau lain-lain. Untuk itu, saya menyarankan teman-teman bisa membangun rumah impiannya sendiri secara bertahap tanpa bantuan dari bank atau hutang ke pihak lain, di mana bangunan yang nanti kita akan coba untuk rencanakan tersebut, kita akan fokus untuk meminimalisir biaya sekecil mungkin dengan spesifikasi material ataupun item pekerjaan memenuhi standar atau bahkan lebih dari standar kita. Pertama-tama, pastikan teman-teman sudah mempunyai gambaran atau denah atau letak ruangan rumah impian teman-teman tersebut. Sebagai contoh, saya coba untuk menghitung dari denah yang saya gambar ini cukup simple dengan luas lahan kurang lebih 49 meter persegi. Nanti saya akan membagi video ini dalam beberapa bagian, di mana pada video saya kali ini saya akan mencoba menghitung biaya pondasinya terlebih dahulu. Saya akan mengimajinasikan bahwa bangunan saya nantinya berada pada kondisi lahan yang mepet dan kondisi tanah normal. Jadi tidak perlu konstruksi khusus untuk bangunan saya nantinya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya punya gambar denah tipe 49. Dan seperti ini contoh denah tadi ketika saya perspektifkan ke dalam bentuk 3 dimensi. Sebelum menghitung pekerjaan galian tanah, setiap pekerjaan konstruksi pasti dimulai dengan pekerjaan persiapan, di mana pekerjaan persiapan tersebut antara lain yaitu pembersihan lahan dan pemasangan boplang. Kemudian setelah pemasangan boplang itu fungsinya untuk mempermudah atau tanda galian kita nantinya di mana. Untuk menghitung galian tanah, kita harus mengetahui panjang pondasinya terlebih dahulu. Panjang pondasi itu keliling semuanya ini dari denah ini. Agar lebih mudah, teman-teman bisa membaginya ke dalam 2 bagian, yaitu arah horizontal atau arah sumbu Y dan maupun arah vertikal, arah sumbu X, mana arah horizontal yaitu 3,5 dari sini ke sini dan seterusnya. Hitung dengan teliti, jangan sampai ada yang ketinggalan. Begitu juga dengan arah vertikal. Di sini arah 8,15 meter dari sisi kanan saya ini dan seterusnya. Sama saja dengan tadi, hanya saja ini arah vertikal. Temu panjang pondasi pasangan batu saya yaitu 46,1 meter lari. Kemudian kita akan menghitung volumenya langsung, di mana tinggi galian itu sedalam setengah meter atau 50 cm dan lebarnya adalah 80 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Galiannya dari sini ini 50 cm. Kalau kita lihat ke dalam 3 dimensinya ini akan seperti ini.
Dari muka tanah asli ini timbul setinggi 20 cm sampai muka atas pondasinya. Kemudian setelah temu hasil galian tanah senilai 18 meter kubik, di sini ada galian roll-off teras di sini. Panjangnya 3 meter. Nantinya saya akan menggunakan pasangan batu bata saja sedalam 40 cm. Jadi jumlah volume galiannya adalah 18,62. Kemudian kita menghitung pengurukan kembali galian tanah. Jadi dari bekas galian tanah tadi kita akan menguruknya kembali. Contohnya seperti di sini ini menggunakan pengurukan tanah kembali. Biasanya itu rumusnya sepertiga kali volume galian tanah. Hasilnya 6,21 meter. Setelah itu kita menghitung volume urugan tanah, di mana itu posisinya itu ada di dalam setiap ruangan kita. Jadi kita bisa menghitung luasannya satu persatu setiap ruangan ini. Urugan tanah itu kebetulan saya merencanakan bangunan saya berada pada kondisi tanah yang normal. Jadi saya cukup menggunakan tanah. Bisa juga menggunakan pasir uruk, sirtu, dan lain-lain. Kemudian tebal urugan tanah saya itu 25 cm, di mana tadi ketemu total luasan bangunan saya 49, sekian meter persegi. Jadi ketemu volume urugan 12,24. Urugan tanah itu dilaksanakan setelah pekerjaan pasangan pondasi batu belah selesai. Kemudian di sini panjang pondasinya itu 46,1, tadi sama dengan panjang galian itu. Kemudian lebar atas di sini 25 cm cukup sebenarnya. Lebar bawah 70 cm dan tinggi 70 cm. Kemudian masuk ke rumus trapesium. Jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi dikali panjang tadi, panjang fondasi, dan ketemu 15,33 meter kubik. Dalam menghitung rencana anggaran biaya, tentunya saya tidak asal. Saya di sini menggunakan analisa hasil satuan pekerjaan dari SNI, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Cipta Karya. Langsung masuk menghitung rencana anggaran biaya, di mana pekerjaan pertama yaitu pekerjaan persiapan. Di situ tadi adalah pekerjaan pembersihan lahan dan pemasangan boplang. Saya rasa dikasih nilai 1 juta rupiah itu sudah cukup. Kemudian masuk ke dalam pekerjaan galian tanah, di mana pekerjaan galian tanah itu analisanya berupa tenaga, pekerja, dan mandor. Jadi kita cukup menulis pekerjanya. Pekerjanya yaitu Rp72.000 sesuai dengan UMK daerah masing-masing. Kemudian volume galiannya saya masukkan tadi 18,62 sesuai dengan backup yang tadi saya hitung, dengan koefisien SNI-nya yaitu 0,75 ongkos harian. Jadi maksud angka 0,75 ini bahwa butuh 0,75 ongkos harian untuk menggali tanah sebanyak 1 meter kubik. Di sini saya kalikan ini, ketemu 14 ongkos harian. Jadi kita tidak boleh melebihi volume 14 ini. Misal kalau kita mempunyai 2 pekerja, jadi pekerjaan galian itu harus sudah selesai dalam 7 hari. Kalau kita punya 7 pekerja,
tentunya kita harus sudah selesai pada 2 hari, whatever lah, yang penting ini jangan sampai lebih dari 14 untuk meminimalisir biaya agar tidak membengkak. Ketemu angka Rp1.008.000. Kemudian pengurukan tanah kembali tadi adalah sepertiga dari 18,62, ketemu 6,21 ini dari backup, dan koefisien pekerjaannya yaitu 0,25. Di sini ketemu 1,5 hari. 1,55 ongkos harian. Kemudian pekerjaan pengurukan tanah mendatangkan tadi untuk urukan di bawah lantai nantinya. Tadi ketemu volume pekerjaan 12,24 dari backup tadi, 12,24 meter kubik. Kemudian koefisiennya tadi 0,25, dan di sini ketemu 3 ongkos harian. Di sini ada komanya, kita turunkan saja. Jadi apabila kita punya 3 pekerja, itu akan selesai dalam 1 hari untuk pekerjaan pengurukan tanah yang mendatangkan. Kemudian materialnya berupa tanah uruk, yaitu tadi volumenya 12,24 meter kubik, dan masuk ke analisanya di sini 1,2. Jadi saya terangkan lagi bahwa 1 meter kubik itu tidak serta-merta bahwa kita akan menghabiskan 1 meter kubik juga untuk pengurukannya. Di sini 1,2 itu ada faktor kehilangan maupun ada faktor penyusutan karena tanah dipadatkan. Di sini ketemu 14,69 meter. Kita naikkan saja. Menjadi 15 meter kubik. Dengan harga tanah uruk di daerah saya itu sekitar 50-70 ribu per meter kubiknya. Pada pekerjaan tanah, baik material maupun biaya pekerjanya sudah menghabiskan dana Rp1.338.000. Kemudian masuk ke item pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan pondasi. Di sini saya memakai SNI yang pemasangan pondasi batu belah campuran 1 semen Portland dan 6 pasir pasang. Analisanya tadi adalah pekerja yaitu 1,5 dan tukang 0,75. Volume pasangan batu belahnya tadi 15,33 sesuai dengan dari backup yang tadi kita sudah hitung. Nah ini, dan koefisien pekerjanya yaitu 1,5 ongkos harian. Setelah kita kalikan yaitu ketemu hampir 23 ongkos harian. Ketemu 11,5 dari koefisiennya dari analisa dikali volume. Kemudian ini saya bulatkan ke bawah saja. Ketemu 11 ongkos harian. Kemudian yang pekerjanya kita bulatkan ke atas saja. Ini hampir setengahnya perbandingan antara tukang dan pekerja. Di sini untuk output efisien pekerjaan kita tidak bisa terlalu banyak menaruh tukang, karena pengalaman saya terlalu banyak pekerja itu atau terlalu banyak tukang itu kita bayarnya menjadi bengkak, tapi hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan ini. Kita harus meminimalisir sekecil mungkin angka ini, ongkos harian ini. Kemudian material untuk pemasangan pondasi batu belahnya yaitu pasangan pondasi batu belah campuran 1:6. Batu belah 10-15 cm
volumenya tadi, volume pondasinya 15,33 dan koefisien dari analisanya 1,2, sama seperti tadi bahwa 1 meter kubik pasangan pondasi batu belah itu tidak mungkin diisi oleh 1 meter, sama seperti pekerjaan urukan tanah tadi, bahwa maksud dari analisa ini, angka analisa ini adalah 1 meter kubik pasangan pondasi batu belah itu membutuhkan 1,2 meter kubik materialnya atau batu belahnya, karena di sini ada faktor kehilangan. Kemudian kita kalikan dan hasil dari perkalian volume dan koefisien yaitu 18,39. Ini kita bulatkan ke atas. Di sini ketemu 19 meter kubik untuk batu belahnya. Dan untuk material selanjutnya yaitu Portland semen atau PC. Di sini tadi volume pasangan pondasi kita 15,33, sedangkan koefisiennya dari analisa tadi yaitu 117 kg. Jadi untuk 1 meter kubik pasangan pondasi 1:6 itu butuh 117 kg Portland semen. Di sini kita konversikan saja ini menjadi sak. 1 sak 50 kilo. Nah, untuk 1 meter kubik pasangan pondasi kita butuh 2,34 sak 50 kilo. Di sini kita butuh 35,87 sak. Ini kita round up saja. Nah, kita membutuhkan 36 sak semen. Untuk membeli semen, alangkah baiknya kita membeli jangan langsung banyak-banyak dahulu, karena dikhawatirkan nanti akan sisa. Dan ini harganya tadi masih harga kilo, ini kita kalikan 50. Kemudian untuk material pasir pasang, di sini tadi volumenya 15,33 dan koefisiennya 0,56 meter kubik. Kira-kira harga di daerah kita yaitu 260 per meter kubik. Kemudian dikalikan dengan koefisien 8,6. Ini kita bulatkan aja ke atas. Nah, ketemu 9 meter kubik. Jadi di sini kita akan tahu kira-kira berapa sih kalau total biaya upahnya 3.800.000 sekian dan total materialnya 10.133.000. Ini perbandingannya tenaganya itu hampir 30%, tapi masih 27%. Oke, cukup sekian untuk video kita kali ini, menghitung pemasangan pondasi batu belah rumah impian kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.